Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta pelatihan Mendeley dan peningkatan kualitas penulisan, dan saya sampaikan terima kasih atas partisipasinya dalam acara pelatihan Mendeley dan peningkatan kualitas penulisan ini. Sebagai pembawa acara, perkenankan saya Riki Saputra Ginting untuk membacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, acara diskusi. Yang ketiga, sesi tanya jawab. Yang keempat, penyimpulan kegiatan diskusi. Dan yang kelima, penutup. Hadirin yang saya hormati, untuk acara pertama yaitu pelaksanaan acara pelatihan Mendeley dan peningkatan kualitas penulisan jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Sebelumnya, saya akan mengecek kepada Pak Koko. Kepada Pak Koko, siap Pak? Insya Allah Mas, siap. Iya Pak, siap Pak. Baiklah, sebelumnya saya akan membacakan CV dari pemateri. Identitas diri. Nama lengkap: Dr. Edi Trihatmoko, SSI MSc. Jenis kelamin laki-laki. Tempat dan tanggal lahir: Sleman, 3 April 1992. Alamat rumah: Rejaudani, Triharjo, Sleman. Nomor telepon: 62857 4339 4318. Alamat kantor: Jurusan Geografi FIS UNES, Gedung C1 Lantai 2. Email: edi.trihatmoko@my.unes.ac.id. Mata kuliah yang diampu: Oceanografi, Perencanaan Wilayah Pesisir, Meteorologi dan Klimatologi, Evaluasi Sumber Daya Lahan, Survei Fenomena Geografi 3, Digital Remote Sensing, serta beberapa mata kuliah lain yang diampu oleh beliau. Riwayat pendidikan: S1, Perguruan Tinggi, UGM, Bidang Ilmu, Geografi Lingkungan, tahun masuk dan lulus 2010 sampai 2014, dengan judul skripsi Evaluasi Perkembangan Wilayah Pesisir dan Pantai, serta Budidaya Perikanan Tambak terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo. S2, Perguruan Tinggi, UGM, Bidang Ilmu, Magister Pengelolaan Pesisir dan Daerah Aliran Sungai, tahun masuk dan tahun lulus 2015 sampai 2017. Judul tesis: Proses dan Dampak Dinamika Wilayah Kepesisiran Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. S3, Perguruan Tinggi, UGM, Bidang Ilmu, Geografi, tahun masuk dan tahun lulus 2016 sampai 2020. Judul disertasi: Dinamika Wilayah Kepesisiran Jawa Tengah bagian utara dengan pendekatan geomorfologi. Pengalaman penelitian dalam 5 tahun terakhir. Pengalaman yang dimiliki oleh Bapak Edi Trihatmoko sangat banyak. Saya akan membacakan 2 di antaranya. Yang pertama, pada tahun 2020, dengan judul penelitian Profil Jurusan Geografi dalam rangka penguatan lembaga di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang dengan sumber pendanaan dari DIPA-FIS. Yang kedua, pada tahun 2020, dengan judul penelitian Fishing Ground Mapping dengan metode raster calculator berbasis partisipasi masyarakat nelayan pesisir Kendal dengan sumber pendanaan dari DIPA UNES. Pengalaman artikel ilmiah dalam 5 tahun terakhir. 2 di antaranya yaitu, yang pertama, artikel ilmiah dengan judul Spatial Information Learning to Improve Consciousness and Attitude Toward Disasters. Yang kedua, artikel ilmiah dengan judul Discovering the River Outlet Current by Using Simple Field Measurement Cave Study of Kendal Coastal Area. Makalah seminar ilmiah dalam 5 tahun terakhir. 2 di antaranya yaitu
Yang pertama, the Second International Conference and Innovation Exhibition on Global Education dengan judul artikel Simulating Water Efficiency Management at UNES Campus Semarang, Indonesia, Using EdG Application. Waktu dan tempat UNED, Universitas Negeri Jakarta. Yang kedua, International Geography Seminar 2019 dengan judul artikel Trial Run Up and Inundation Impact Study Using Logical Tool Less Than Equal. Waktu dan tempat Loren Hotel, Solo. Karya buku dalam 5 tahun terakhir, yaitu buku dengan judul Kajian Daya Dukung dan Ekosistem Pulau Kecil, Studi Kasus Pulau Pari pada tahun 2018, jumlah halaman 153, penerbit Gajah Mada University Press. Dan yang terakhir, penghargaan dalam 10 tahun terakhir. 2 di antaranya yaitu, yang pertama, Excellent Predicate Student for NTNU Fall Semester Exchange Student Program dengan institusi pemberi penghargaan dari NTNU pada tahun 2019. Yang kedua, menerima beasiswa peningkatan kualitas publikasi internasional Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ke Taiwan. Institusi pemberi penghargaan Ristek Dikti dan NTNU pada tahun 2018. Baiklah, langsung saja kita mulai sesi pemaparan materi kepada Bapak Dr. Edi Trihatmoko, SSI MSc. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Riki Saputra Ginting. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan semuanya. Yang saya hormati Bapak Pembina HIMA, jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Bapak Wahid Asin BNS, SSI MSc. Kemudian yang saya hormati pula Bapak Ibu dosen di lingkungan UNES maupun Bapak Ibu dosen dan praktisi maupun penulis di lingkungan di luar UNES. Serta yang saya banggakan dan saya harapkan untuk menjadi generasi terbaik Indonesia, para mahasiswa khususnya di lingkungan UNES dan para mahasiswa yang juga berasal dari luar UNES. Gitu. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah melaksanakan kegiatan ini, dan kemudian saya juga mohon maaf karena keterbatasan piranti keras yang saya miliki, akhirnya tampilannya juga mungkin kurang baik gitu ya. Kemudian awalnya saya hanya berekspektasi bahwasanya kegiatan ini hanya akan diikuti oleh mahasiswa UNES, khususnya mahasiswa jurusan geografi. Tapi ternyata ini saya baca di peserta, kebetulan karena yang bersangkutan juga menuliskan asal universitas, cukup terkejut karena ada yang dari ITERA, Institut Teknologi Sumatera ya, di Lampung. Luar biasa. Saya sangat ingin mengunjungi Lampung karena satu-satunya pulau besar di Indonesia yang belum pernah saya kunjungi hanya Sumatera ya. Jadi pengen sekali gitu. Dan kebetulan juga terakhir riset dengan Universitas di Sumatera itu di USU, kaitan dengan sebaran fungi di laut Sumatera Utara. Begitu. Kemudian yang dibacakan sama CV yang dibacakan oleh moderator, saya pikir nggak usah semuanya ya. Dan saya juga belum banyak terkait apa yang saya berikan ke dunia pendidikan, begitu karena saya juga masih baru menjadi pengajar baru di Universitas Negeri Semarang, dan saya juga baru lulus 2020 awal kemarin. Jadi kiprah saya di penulisan juga belum banyak. Kalian bisa melihat sendiri di ResearchGate maupun di Google Scholar maupun di Sinta itu juga belum banyak gitu. Nah, namun demikian mungkin kalau sharing pengalaman di sini, insya Allah saya banyak pengalaman, terutama untuk pengalaman gagal ya. Jadi kalau misal kalian mau belajar itu, kalian bisa berasal dari dua hal. Yang satu, belajarlah dari orang yang sudah sangat baik, orang yang sudah sangat berilmu, atau yang kedua adalah kalian belajar pada orang yang, jangan bilang sering gagal sih ya, orang yang sudah mengalami banyak pengalaman gagal gitu. Dan saya
di bagian yang kedua gitu, karena saya tidak bisa mengatakan bahwa saya sudah sangat berilmu, nggak bisa gitu, saya masih sangat belajar juga gitu. Oke, kegagalan apa yang saya lalui nanti saya ceritakan, maka dari itu saya bisa sharing di sini begitu ya, agar teman-teman di sini tidak melakukan kegagalan yang sama. Baik. Kemudian terkait judul kegiatan hari ini, karena topiknya adalah pelatihan, jadi saya harap teman-teman semua di depan juga menggunakan laptop gitu. Dan saya tidak akan bicara banyak, slide yang saya siapkan pun juga nggak banyak. Bahkan awalnya kenyataan saya nggak menyiapkan slide gitu. Akhirnya tadi agak menjelang siang dikabari panitia, Mas Taki, ternyata cukup banyak pesertanya, jadi mau nggak mau lah harus ada pengantar dulu gitu. Jadi awalnya saya niatnya hanya ingin melatih Mendeley aja gitu, karena kebetulan saya juga sedang menulis dengan mahasiswa, terus kemudian kami berbagi tugas. Pada saat itu saya minta mahasiswa untuk menyusun referensi, tapi ternyata teman-teman mahasiswa itu belum mengetahui bagaimana cara menggunakan referensi tersistem Mendeley gitu ya. Nah, di situ saya kaget gitu, karena seharusnya Mendeley itu menjadi konsumsi sehari-hari kalian gitu. Oke, kenapa begitu? Barangkali saya bisa dikasih izin untuk share screen ya, Mas ya? Bisa nggak ya? Atau verbally juga nggak apa-apa sih. Misalnya saya verbal aja nggak apa-apa. Iya Pak, bisa Pak. Oke, siap. Silakan Pak. Makasih banyak, Mas. Sudah ya? Oke. Belum nih, Mas. Saya belum bisa share screen karena belum dikasih izin. Hostnya di sini Hima Geografi, barangkali bisa di ini. Jadi saya dijadikan co-host dulu atau diberikan izin untuk sharing? Atau saya cukup dengan, oh sudah, siap. Siap. Oke, saya akan sharing sedikit. Oke, sebelum saya sharing, barangkali saya nanti akan memilih. Oke, sudah. Baik, yang pertama, saya memilih judul untuk Getting Close with Mendeley gitu ya. Atau istilahnya adalah mari kita berusaha untuk mendekati Mendeley gitu. Sebetulnya sistem atau program untuk referencing itu banyak ya. Tapi yang paling sering kita kenal adalah Mendeley gitu. Kemudian kalau di sini kalian bisa melihat ya, saya harap kalian bisa melihat. Saya ginikan aja. Oke, bismillah, semoga bisa lihat. Jadi kalau kita sadar, kalau kita aware dengan digital advancement di kehidupan kita sehari-hari, yang paling tinggi menggunakan informasi digital, informasi berbasis teknologi itu adalah sektor di bidang information and communication technology. Itu jelas karena memang mereka brandnya aja juga teknologi gitu ya. Jadi kalau di sini ada levelnya, sebentar, kalian bisa melihat kursor saya ya. Jadi di gambar ini ada levelnya, relative digitalization. Di situ ada dari low hingga high. Nah, kalau yang biru muda di sini lebih ke high gitu ya. Jadi dia tinggi. Utilization of technology in term of digital aspek ya, itu untuk bagian biru muda berarti dia penggunaan teknologi digital itu cukup tinggi. Nah, kita di sebelah mana? Kita itu ada di sektor education. Dan di sektor education itu mempunyai warna abu-abu. Berarti dia rendah. Rendah pun ya bagian rendah lah. Intinya seperti itu. Dan kita juga tidak bisa memungkiri bahwa memang penggunaan teknologi digital di dunia pendidikan itu belum banyak begitu ya. Dan
dari sini kalian juga harus mau nggak mau untuk mengikuti perkembangan teknologi begitu. Karena ke depan itu mahasiswa kan, apalagi ini sedang MBKM ya. Jadi ke depan itu mahasiswa harus cukup tangguh dalam dunia teknologi digital begitu. Dalam program MBKM ini mungkin kalian sudah paham Merdeka Belajar Kampus Merdeka di semester 3 mahasiswa itu harus sudah pertukaran pelajar physically or virtually begitu ya. Jadi secara fisik maupun secara virtual harus melakukan pertukaran pelajar. Dan ke depan tahun 2021 mahasiswa itu harus mandiri. Kalau tahun 2020 ini dosen masih menyediakan lahan-lahan untuk pertukaran pelajar baik dalam negeri maupun luar negeri. Tapi ke depan saya pikir mahasiswa akan terus berlomba-lomba. Nah, kalau kalian tidak menguasai bidang teknologi digital, ya kalian akan ketinggalan gitu. Oke. Sebentar. Admit all. Oke. Kemudian tadi semester 3 ya. Semester 3 teman-teman akan melakukan pertukaran pelajar. Kemudian semester 6 itu kalian nanti akan diumbar. Diumbar itu bahasa Jawa ya. Bahasa Indonesia adalah dilepas. Dilepas sampai kalian lulus. Kalau kalian belum lulus atau belum menyelesaikan skripsi, kalian nggak akan diterima kembali di universitas. Kasarannya seperti itu. Berarti kalian itu semester 6 harus mulai keluar dari universitas dalam rangka pengabdian ke masyarakat maupun lembaga ya, dengan magang maupun dengan apalah itu KKN ataupun skripsi, yang kemudian nanti pulang-pulang dari kegiatan-kegiatan itu kalian harus lulus. Seperti itu. Nah, apa kiat-kiat kalian biar semua itu tercapai? Mau nggak mau kalian harus banyak nulis, harus banyak baca. Karena goals terakhir kalian sebagai mahasiswa itu kan penulisan ilmiah ya. Baik itu dalam bentuk tugas akhir atau TA, baik itu dalam bentuk skripsi, semua akan berbau penulisan. Dan akan mustahil apabila kita mau menulis, tapi kita tidak membaca. Karena itu sejajar. Orang yang banyak membaca, pasti dia akan lebih mudah untuk banyak menulis. Gitu ya. Orang yang banyak menulis, sudah pasti dia banyak membaca. Gitu ya. Nah, itu. Kemudian, kalau kita bicara lebih spesifik lagi, apa sih yang dilakukan oleh pemberi ranking di dunia terhadap universitas di seluruh dunia, gitu ya. Yang pertama adalah teaching-nya atau the learning environment. Lingkungan pembelajaran itu seperti apa, terkait fasilitasnya, terus terkait reputasinya, terus kemudian terkait pembagian dosen dan mahasiswa, terkait banyaknya mahasiswa yang mencari universitas tersebut, mendaftar di universitas tersebut, mahasiswa yang diterima, itu terkait teaching. Terus kemudian research. Research itu berarti terkait volume research yang dikeluarkan, terus income yang dilakukan. Jadi income yang diterima dari kegiatan riset yang dilakukan gitu. Terus kemudian reputasi riset yang dilakukan. Misal risetnya tingkat lokal maupun tingkat internasional gitu, seberapa banyak. Seperti itu ya. Terus kemudian citation. Jadi seberapa sering kalian itu disitasi dengan afiliasi universitas masing-masing. Misal saya nih besok menjadi profesor, amin gitu ya. Jadi profesor di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemudian otomatis kan saya harus banyak menulis. Nah, tulisan saya itu kan afiliasi atau asal penulis. Jadi biasanya kalau kalian melihat jurnal itu kan ada nama, kemudian afiliasi. Gitu ya. Afiliasi itu mestinya asal saya dari mana gitu. Kemudian asal saya dari Universitas Negeri Semarang. Nah, banyaknya tulisan yang disitasi dari saya, itu nanti juga akan menaikkan reputasi di bagian citasi ini. Itu maksudnya citation di situ. Nah, sekarang bagaimana tekniknya kalau kita berasal dari universitas yang bukan top rank university, tapi ingin menaikkan citasi, begitu. Semakin banyak kita menulis, dan kemudian semakin banyak kita mengupload atau mensubmit tulisan kita, semakin banyak peluang orang itu melihat afiliasi kita. Gitu ya.
Oke. Kemudian kalau sudah banyak yang melihat, otomatis nanti mereka akan ikut mensitasi kalau mereka ingin menulis, kan begitu ya. Nah, kecuali kalau kita berasal dari top rank university, perlu besar gitu ya, perlu banyak-banyak, kualitas penelitiannya, penulisannya juga pasti bagus gitu. Jadi satu aja tapi moncar, otomatis akan dilihat banyak orang gitu. Tapi saya ulangi lagi, kalau kita berasal dari universitas yang bukan top rank university, ya mau nggak mau harus perbanyak tulisan agar di repositori jurnal di dunia itu tuh banyak afiliasi dari UNES atau ITERA atau universitas manapun kalian berasal. Hampir semua universitas di Indonesia bukan top rank university ya. Gitu, karena yang dikatakan apa namanya ranking universitas di dunia mengatakan yang paling bagus di Indonesia tuh UGM, katanya itu aja di dunia rankingnya 200-an sekian. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan UNES? Karena ini saya siapkan untuk UNES ya awalnya ya. Jadi PPT-nya kebanyakan dari UNES gitu. Bagaimana dengan UNES? UNES itu peringkat untuk negaranya itu peringkat 11, itu di gambar sebelah kanan, itu country rank-nya 11 dan world rank-nya 896. Jadi kalau kita bandingkan dengan UGM ya, yang tadi dikatakan nomor 1 di Indonesia itu aja 200 sekian, terus kita 800, berarti ini 800 ini bukan pencapaian yang baik ya. Jadi kita masih harus terus maraton, estafet untuk mengejar ketertinggalan. Ini tertinggal gitu. Saya katakan ini tertinggal. Gitu, dan setahun saya bekerja di UNES, saya melihat apa yang terjadi di sini, kenapa kita bisa tertinggal gitu ya. Dan saya pikir juga itu terjadi di teman-teman mahasiswa di luar UNES. Gitu. Gitu ya. Oke, kemudian ini coba saya tampilkan. Bentar. Oke, nggak usah saya tampilkan. Ini di sini ada 3 email saya. Yang pertama, yang pertama ada di belakang. Itu adalah salah satu email yang berasal dari jurnal. Gitu ya. Nah, email itu berasal dari jurnal yang isinya adalah rejecting my manuscript. Jadi waktu itu manuskripnya di-reject. Ya, ini adalah tulisan yang sama. Tiga email untuk tulisan yang sama dari 3 jurnal yang berbeda. Tiga-tiganya di-reject. Tulisan saya di-reject. Dengan berbagai macam alasan. Yang pertama, alasannya isunya tidak nyambung dengan isu yang seharusnya diminta jurnal tersebut. Terus kemudian template-nya tidak memenuhi syarat. Jadi barangkali saya di situ lupa gitu ya. Saya juga manusia. Saya lupa untuk menyesuaikan template yang diinginkan. Karena jurnal satu dengan jurnal yang lain itu beda-beda template-nya. Dan itu satu pekerjaan sendiri untuk menyesuaikan template jurusan. Bisa kalau kalian kalau kalian bisa fokus itu bisa seharian. Kalau bisa fokus ya, berarti kalau nggak fokus bisa berhari-hari. Dari mulai bagaimana cara menulis judul, fontnya itu nanti apa yang digunakan, berapa spasinya, terus kemudian citasi yang digunakan jenisnya apa, referensi yang digunakan jenisnya apa, dan sebagainya. Nah, inilah yang saya maksud dari pengalaman kegagalan-kegagalan yang telah saya peroleh, yang kemudian bisa saya sharingkan ke kalian. Harapannya, ke depan tuh kalian nggak ada gagal-gagal lagi. Dan 3 yang saya lampirkan di sini itu tuh bukan semuanya. Saya masih banyak lagi apa ya istilahnya rejecting karena sasaran saya adalah Q1 Q2. Jadi kalau kalian sudah apa namanya? Sudah cukup mengetahui terkait seluk-beluk jurnal. Jurnal itu kan di World Rank global ya. Itu kan ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4. Atau kalau di lokal, kalau di nasional ya Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4. Nah, kuartil 1 semacam jurnal Nature dari Springer ya. Natural Hazard itu Q1. Jadi kalau misal kalian masuk di jurnal Q1 itu otomatis reputasi kalian akan luar biasa bagus. Dan kalian akan auto masuk, misal ya kalian S1 ini sudah nulis jurnal. Kemudian itu tembus Q1, kalian daftar S2 dimanapun, itu akan auto masuk.
Kenapa begitu? Karena S2 itu juga akan melihat CV kalian. Terus kemudian biasanya kalau daftar S2 itu kan juga proposing research-nya mau seperti apa. Terus nanti kalian baru nulis tuh bahwasannya proposing research yang kalian lakukan itu berdasarkan kajian kalian yang lama yang sudah kalian lakukan dan kalian submit di jurnal Q1. Ditulis itu aja, nanti penerima S2 itu akan sangat senang menerima kalian. Belum kalau beasiswa. Gitu ya. Dan saya bisa ngomong seperti ini karena saya melakukannya sendiri. Dan kemudian juga banyak teman-teman saya yang melakukan hal serupa, yang mendapatkan beasiswa yang luar biasa, lebih prestis dari beasiswa yang saya dapat. Ada yang dapat LPDP, terus kemudian ada yang dapat... Kemarin juga saya meminta teman saya dari Hungary, Budapest, itu beasiswa Erasmus untuk sharing ke teman-teman mahasiswa UNES. Terus belum beasiswa yang di Jepang, banyak sekali. Dan rata-rata dari kesemuanya itu pertimbangan utamanya adalah penulisan. Jadi bagaimana riwayat kalian menulis, ya sudah. Dan misal nih, Pak saya nggak mau S2, saya mau langsung kerja. Misal kalian mau daftar kerja ya, kemudian kalian melampirkan dalam CV kalian itu riwayat penulisan kalian. Terus kemudian ada embel-embel internasionalnya di situ. Kalau saya sebagai HRD, saya pasti akan nanya, ini penulisan apa? Kok bisa kamu menulis? Kalian bisa cerita, oh dulu kami kerja sama tim, kemudian kami menulis untuk menemukan sebuah masalah di lingkungan apa gitu ya, atau masalah di riset tertentu gitu. Berarti kan ada plus di situ. Dan nggak sedikit juga teman-teman HRD saya yang juga ketika saya ajak sharing dan mereka ternyata juga akan mempertimbangkan hal tersebut gitu. Berarti nggak cuman motorik, kognitif, juga nulis ya, tapi riset juga, dan itu akan menjadi pertimbangan yang luar biasa besar. Dan Pak, saya mau jadi pengusaha kok Pak, gitu. Nggak masalah. Tapi ingat, kalian daftar di perguruan tinggi, kalian kuliah, itu ya mau nggak mau harus nulis dan baca. Jadi apapun yang kalian tuju besok setelah lulus, ya kalian nggak boleh memungkiri bahwasannya memang tugas kalian itu menulis dan membaca, gitu ya. Seperti itu. Oke. Kemudian terkait scientific writing lagi, dalam proses penyusunan jurnal itu cuma ada 2 step. 2 step saja. Bisa buat simpel. Meskipun nanti sebenarnya di belakang itu dari masing-masing step ini akan ada banyak sekali langkah-langkahnya. Saya pikir beberapa teman-teman di sini juga sudah cukup familiar dengan bagaimana proses submitting jurnal gitu ya. Yang pertama adalah editorial, yang kedua adalah review. Nah, tim editor ini nanti akan mengecek template dan isu kalian. Jadi template tadi yang sudah saya sampaikan, misal judulnya sudah pas atau belum, lokasi posisinya, terus fontnya sudah pas atau belum, terus spasinya, marginnya sudah pas atau belum. Itu yang harus kalian perhatikan. Sama isu. Isu atau scope atau topiknya sesuai dengan jurnal atau enggak. Nah, nanti kalau masuk tim review, itu kontennya seperti apa. Terus beberapa small details. Misal nih yang sering banget saya dapatkan di tulisan-tulisan mahasiswa adalah ketika mensitasi X gitu ya. Misal Trihatmoko 2020. Ternyata di referensi nggak ada. Nah, hal-hal detail kecil seperti itu tuh yang akan diperhatikan sama reviewer. You haven't mentioned your citation in line number, misal di line number 58. Gitu ya. Atau sebaliknya. Jadi kalian menuliskan referensi, tapi kalian tidak mencantumkannya dalam citasi. Nah, itu udah pasti ketahuan banget kalau how to cite di manuskrip itu pasti manually. Jadi dilakukan secara manual. Dan kalau kalian membiasakan hal itu akan takes a lot of time gitu ya. Itu akan memerlukan waktu yang sangat banyak untuk pekerjaan hanya how to arrange your references gitu. Hanya untuk bagaimana melakukan arrangement yang baik untuk referensi atau daftar pustaka kalian.
Sekarang begini pertanyaannya. Ketika kalian dihadapkan dua jurnal yang berbeda, yang satu jurnal itu memiliki 10 referensi, yang kedua dia memiliki 30 referensi, gitu ya. Jadi sebetulnya kontennya itu cuma 3 halaman, tapi referensinya 4 halaman sendiri, gitu ya. Oke ya, ya kalau saya sih ya, kalau saya pribadi saya akan lebih menyukai jurnal yang referensinya banyak. Kenapa? Karena artinya si jurnal tersebut melakukan perbandingan pustaka atau studi pustaka yang sangat luas. Jadi apa yang dia statekan, apa yang dia jelaskan dalam jurnalnya itu sudah melalui berbagai macam diskusi dengan berbagai sumber. Nah, ini yang perlu kalian ketahui juga bahwasanya ketika discussion atau di bagian result and discussion, yang namanya discuss itu kan berdiskusi ya. Gitu kan. Jadi dalam kalian menulis bagian discussion itu kalian harus berdiskusi. Nah, Pak, bagaimana caranya? Ya kalian harus mengajak peneliti lain. Nah, bagaimana cara mengajak peneliti lain? Ya kalian harus citasi peneliti-peneliti itu. Gitu ya. Nah, ketika banyak citasi masuk dalam discussion, otomatis kan akan banyak referensi yang kalian tuliskan sebagai daftar pustaka kan begitu ya. Nah, itu kalian bayangkan kalau 30 referensi itu kalian lakukan manual, itu akan memakan waktu seharian kalau kalian fokus. Belum lagi kalau kalian, ya jangan kalian lah. Kalau misal ketika submit itu ditolak, terus kemudian kalian mencari jurnal yang lain yang ternyata jurnal lain itu memiliki template referensi yang berbeda. Kalian bayangkan tuh, kalian sudah nulis manuskrip, terus kemudian dengan 30 referensi, terus kemudian kalian ditolak dalam satu jurnal. Terus kemudian kalian masukin ke jurnal yang lain yang ternyata template-nya beda. Misal dari apa ke Harvard, gitu ya, atau dari Harvard ke Springer. Otomatis kan harus pindah ya. Misal ternyata misal simpel aja, referensinya Harvard itu misal namanya nggak ada titiknya. Jadi misal Trihatmoko titik gitu aja. Ternyata di Harvard itu harus Trihatmoko, Trihatmoko, Nah, naruh koma satu aja, itu kalau misal referensi kalian itu 30, itu kan bisa satu waktu sendiri itu. Iya kan? Jadi, itulah mengapa Mendeley itu menjadi sangat penting. Nah, nanti prosesnya seperti apa akan sangat mudah. Jadi ketika misal kalian ternyata sudah submit terus ditolak ya, terus kalian akan memindahkan ke jurnal yang lain, dengan Mendeley itu hanya butuh waktu 2 detik lah dengan mengubah referensi yang diinginkan oleh jurnalnya, selesai. Padahal referensi kalian 30. Nah, bagaimana kalian menguasai teknologi-teknologi penulisan, teknologi-teknologi di luar penulisan, maupun teknologi yang ada di depan kalian sendiri ini, itu akan menjadi self-branding kalian. Jadi misal nih, kalian diminta oleh profesor kalian untuk nulis. Gitu ya. Kebetulan kalian baru pertama kali menjalin hubungan dengan profesor tersebut. Terus ternyata kalian nulisnya cepat. Ya otomatis profesor tersebut akan berpikir, wah ini anak kerjanya bagus ini. Ya udah, ke depannya akan saya ajak riset terus. Dan keuntungannya luar biasa. Menulis itu keuntungannya luar biasa. Gitu ya. Ya tadi, selain keuntungan kalian untuk memperoleh chance yang lebih besar untuk beasiswa, kalian juga akan punya chance lebih besar untuk mendapatkan nama baik di depan HRD, dan lain-lain, keuntungannya lebih besar. Gitu ya. Oke, sebagai contohnya yang lebih detail, untuk yang editorial template tadi, salah satu pertanyaan yang mungkin muncul adalah, do you follow the instruction for meeting? Jadi setiap jurnal itu pasti punya yang namanya submission guidance atau panduan submisi, gitu ya, atau guidance for author atau panduan untuk penulis. Does it consistent? Apakah kalian dalam mengikuti template-nya atau instruction itu konsisten? Gitu ya. Nah, konsistensi ini nggak hanya sekedar dari template-nya saja, tapi dari mana kalian juga menyebutkan
term tertentu atau kata-kata tertentu. Misal, kalau kalian melakukan apa yang namanya translating dengan Google Translate, itu misal menyebutkan Kabupaten Kendal, misal tadi karena Mas moderator menyebutkan Kendal ya, Kabupaten Kendal. Nah nanti di poin-poin tertentu itu nggak akan konsisten kalau Google Translate. Meskipun kalian sudah mengubahnya manual. Gitu ya. Karena kan biasanya kalau misal kita translate ke Google, saya juga menggunakan Google Translate. Jadi ketika menggunakan Google Translate itu, kita bisa ngeklik hasil translasinya, terus kemudian kita bisa mengubahnya untuk improving the quality of translation in Google Translate, kan gitu ya. Nah, meskipun kita udah ubah manually, tapi nanti ketika kita hapus chat, kita hapus history, kita close web browser, nanti akan kembali. Gitu ya. Nah, misal nih, kalian menyebutnya Kendal Regency sebagai Kabupaten Kendal. Nanti ada beberapa momen akan berubah menjadi Kendal District. Itu pasti sering kalau yang sering berhubungan dengan Google Translate terkait daerah administrasi. Gitu ya. Nah, nggak hanya konsistensi di template, tapi konsistensi di penyebutan kata. Sama yang paling penting adalah karena saya berasal dari geografi ya. Kayak misal penyebutan sumber daya, yaitu bahasa Indonesia sih ya, itu resource sudah pasti gandeng. Terus kemudian penyebutan Merapi volcano, instead of Merapi Mount, karena kalau misal kalian pakai Google Map, itu disebutnya Merapi Mount, gitu ya, bukan Merapi volcano. Nah, konsistensi seperti juga harus diperhatikan. Terus, how many pages you wrote in your article? Jadi, berapa banyak halaman yang kalian tulis, yang sudah kalian siapkan untuk submisi. Normalnya 6-7 halaman lah. Biasanya jurnal itu nggak meminta lebih dari 10. 10 itu udah maksimal. Ya, 10 halaman. Berarti kan sekitar 5.000 kata kalau 10 halaman, kalau optimal loh ya. Kecuali kalian menyediakan gambarnya, satu gambar, misal ada tiga gambar. Yang kemudian satu gambar itu satu halaman, ya itu beda perkara itu nanti. Nah, minimal 2.500 kata. Itu. Terus minimal juga 6-7 halaman. Nah, how many words you wrote in your article itu sudah kita jelaskan tadi. Terus kemudian slide selanjutnya adalah bicara terkait editorial issue. Jadi isu atau topik yang ada di jurnal itu kalian juga harus aware. Misal dalam pertanyaannya adalah, does your manuscript relates to the journal? Apakah manuskrip kalian itu tuh berkaitan dengan isu yang ada di jurnal? Nah, bagaimana cara mengetahuinya? How to get the information of journal issues or scopes? Kalian tinggal masuk ke homepage jurnalnya, kemudian di setiap jurnal itu udah pasti ada scopes and aims atau issues, itu udah pasti ada. Terus kemudian kalau kita udah tahu aims or scopes or issues, how to explain to the editor that our journal is fit enough to the issue. Bagaimana cara kita menyampaikan kepada editor, tim editor bahwa apa namanya, jurnal kita itu tuh ini loh, jurnal kita tuh udah pas dengan isu yang kalian mau gitu. Nah, itu caranya adalah kita membuat cover letter atau surat pengantar. Disyaratkan atau tidak disyaratkan, surat pengantar itu wajib kalau bagi saya. Jadi menjelaskan di surat pengantar itu ditujukan kepada editor-in-chief Journal of Natural Hazard misal. Terus misal dalam alinea pertama dijelaskan, in this manuscript is written by siapa, dituliskan dengan gelarnya sekalipun, asalnya dari mana, afiliasinya apa, keahliannya apa. Terus kemudian in the end of this cover letter, we want to make sure that our manuscript is already fit enough with your scopes or issues. Terus ditulis apa aja scope dan issues yang kalian kaitkan. Terus kemudian di akhir kalimat disebutkan as mentioned on the website of the journal. Sebagaimana yang disebutkan dalam website jurnal. Jadi
bagaimana kalian convince di editor atau meyakinkan editor itu dari cover letter, gitu ya. Nah, itu serba-serbi terkait penulisan ilmiah. Sekali lagi itu harus konsisten, dan kalian nanti akan merasakan apa ya, saya mau bilang apa ini? Pasti beberapa di antara teman-teman mahasiswa ini sudah banyak yang melakukan pertukaran pelajar di luar negeri, gitu ya. Dan nanti akan merasakan bagaimana atmosfer riset di sana, seperti itu. Terus kemudian ketika kita menjelaskan, tapi kita tidak punya ground atau kita tidak punya history for doing research di jurnal, itu kesannya akan omong doang. Tapi kalau kita punya background atau history bahwa kita pernah menulis dan itu tersubmit, terpublish maksudnya, itu akan lebih lebih gimana ya? Rasanya itu akan berbeda lah intinya. Dan apa yang akan dilihat di dunia luar terkait saintis itu ya seberapa banyak kalian melakukan penelitian dan menulis, udah itu aja intinya. Seperti itu ya. Dan kemudian, Pak, saya bingung Pak mau mulai menulisnya seperti apa gitu. Misalnya ada pertanyaan seperti itu. Ketahuilah bahwasanya setiap tahun dana riset itu keluar. Baik dana riset mahasiswa untuk mahasiswa maupun dana riset untuk dosen. Dan dana riset untuk mahasiswa itu kan biasanya datang dari Kemendikbud ya. Dulu Kemenristek. Karena sekarang digabung Kemendikbud, PKM misal. Atau misal kalian ikut Sale Nusa, itu diadakan setiap tahun, yaitu peluang riset dengan nilai hingga 200 juta. Seperti itu ya. Nah, yang paling dekat adalah nulis bareng dosen. Karena dosen itu setiap tahunnya dapat dana untuk riset. Yang tadi disebutkan Mas Riki, Mas moderator, bahwasannya saya dapat dana DIPA dari FIS. FIS itu maksudnya Fakultas Ilmu Sosial, berarti kan itu dana yang didapatkan dari fakultas. Dana dari fakultas itu udah pasti dosen akan selalu dapat. Dan itu untuk riset. Jadi kenapa di poster itu disebutkan wajib untuk asisten peneliti yang berhubungan dengan saya? Ya karena memang ada peluang riset yang luar biasa besar gitu loh dari Bapak Ibu dosen. Jadi seharusnya yang ikut di sini adalah para asisten-asisten dosen ya, yang juga membantu Bapak Ibu dosen untuk menulis. Seperti itu. Oke, sampai sejauh ini ada pertanyaan sebelum saya masuk ke, baik karena saya sudah ngobrol lebih dari 30 menit ya. Jadi saya langsung masuk ke pelatihannya begitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke, kalau nggak ada, kita mulai saja ya. Baik, untuk hal pertama yang perlu kalian lakukan, saya sharing lagi entire screen, screen ini, share. Oke, hal yang perlu kalian lakukan adalah buka Mendeley. Mendeley seperti ini aja di Google. Terus kemudian buka atau yang apa URL yang pertama kali muncul di Google. Kalian buka saja. Ini semoga koneksi saya cepet ya. Enggak, kalian langsung aja klik download di sini. Tunggu sekitar. Oke, Mas Moderator, gimana?
Saya harap Mas moderator juga ikut mencoba ya, jadi bisa menjadi tolak ukur untuk teman-teman. Atau salah satu mahasiswa di sini bisa menjadi volunteer untuk saya tanya terus gitu. Jadi dia saya jadikan tolak ukur untuk yang lain. Oke, saya beri waktu 2 menit dari sekarang. Jadi 1:53 ya. Nah, ini dipilih aja Mendeley Desktop for Windows. Ini 54 MB. Seharusnya sih cepet gitu ya. Atau misal kalian, kalau saya sih ketika pelatihan akan lebih enak ketika saya melakukan langsung, karena gitu ya. Nah ini 54 saya ini hanya 2 Mbps ya, jadi lambat banget sebetulnya. Nggak tahu nih rate downloadnya berapa megabyte per second. Oke, saya sudah selesai download, kemudian silahkan diinstal. Kemudian jangan lupa, sebentar, jangan lupa kalian masukkan di taskbar, karena saya lebih nyaman ketika software-software penting itu saya pin di taskbar, gitu ya. Oke, di sini saya akan mencoba mendemonstrasikan bagaimana melakukan citasi dengan. Oke, kemudian kita buka ya tadi ya. Kita buka Mendeley-nya. Kita buka. Nah, ini barangkali ini adalah interface pertama Mendeley. Interface dari Mendeley atau antarmukanya Mendeley seperti ini ya. Ya akan kalian temukan. Nah, apa keuntungan Mendeley? Salah satunya adalah di sini nanti akan saya praktekkan bersama untuk membuat folder. Jadi lamban langgah misal. Lamban langgah ini merupakan, kalau orang ITERA pasti tahu lamban langgah itu apa. Lamban langgah itu merupakan rumah adat orang Lampung yang digunakan untuk, sebetulnya pada saat itu local wisdomnya adalah untuk preventing from earthquake and tsunami and also from the wild animals. Gitu ya. Jadi meredam dampak dari tsunami dan gempa yang kemudian sama binatang buas. Nah, kemudian karena saya menuliskan lamban langgah itu, semua referensinya saya jadikan satu folder. Ini enaknya Mendeley di situ. Gitu ya. Jadi saya jadikan folder. Oke, sebelum saya lebih jauh ke sana, dari Mendeley ini sudah semua dilakukan? Sudah? Udah, Pak. Oke, sudah. Kemudian kalian lihat tool ya. Terus kemudian install web importer. Nah, kebetulan ini untuk tool tambahan ini sudah saya uninstall sebelumnya. Jadi harapannya saya bisa memberikan pelatihan secara langsung, gitu ya. Nah, dilihat dari kata-katanya sendiri, install web importer itu maksudnya adalah kita akan melakukan instalasi untuk web importer. Web importer itu artinya secara harafiah kan pengimport dari web, gitu ya. Oke, jadi gunanya tool ini adalah apabila kita ingin mensitasi suatu tulisan dari web. Apakah itu jurnal, apakah itu website, apakah itu berita, itu langsung nanti diklik satu tool, nanti langsung masuk ke repositori atau ke penyimpanan kita. Yang kemudian nanti langsung bisa kita panggil di dokumen kita tanpa kita harus menyusun daftar pusaka dengan style tertentu. Misal kita manual nama, tahun, terus judul, kota, terus penerbit, nggak perlu. Oke, kita lakukan install web importer. Kebetulan saya default web browser-nya adalah Chrome, jadi
saya langsung pakai Chrome saja. Nah, di sini langsung saja klik di sini, Get Web Importer. Nah, nanti akan masuk ke extension, gitu ya. Terus Add to Chrome. Terus Add Extension. Oke, ditunggu saja. Nah, nanti akan masuk di sini. Jadi akan masuk di extension-nya. Seperti itu ya. Oke, tutup saja. Nah, biar enak. Sebentar. Oh, nih. Nah, biar enak, kan ini ada kode extension ya. Ada simbol extension. Di extension ini, kebetulan di sini adalah extension saya yang muncul itu adalah Grammarly. Nah, Grammarly ini sebenarnya sebuah aplikasi yang bagus juga, tapi karena fokus kita aplikasinya adalah Mendeley, jadi saya tidak akan menjelaskan banyak Grammarly. Barangkali besok pertemuan selanjutnya adalah kita menjelaskan Grammarly juga nggak masalah. Nah, di sini adalah sticky note, bukan sticky note, Google Note, save to keep, intinya adalah note, jadi segala catatan saya masukkan sini, termasuk catatan pribadi saya. Kemudian, nah di sini adalah logo ekstensi yang mana yang akan kita munculkan. Nah, di sini Mendeley-nya kita pin aja, jadi biar muncul di sini. Oke, kalau begitu silahkan buat web browser, dan kemudian dokumen kalian dengan window kanan dan window kiri. Ini salah satu metode untuk menulis dengan cepat, menurut saya. Oke, kebetulan ini adalah salah satu rencana skripsi dari teman kalian, yang kemudian kita bawa ke riset universitas, karena ada kesempatan untuk pembiayaan. Nah, kalian jadi mahasiswa tuh harus pinter-pinter, jadi harus paham peluang, harus tahu peluang. Jadi kalau bisa riset kalian itu gratis, satu. Kedua, kalian bahagia karena dapat uang saku. Terus bisa riset tiap hari sama dosen, bisa makan gratis, bisa dapat uang saku, bisa buat jajan, bisa jalan-jalan. Kalau bisa riset tuh kayak gitu. Dulu pun saya S1, S2, S3 juga, kalau bisa riset saya tuh dibiayai. Saya nggak mau riset biaya sendiri. Seperti itu. Sampai sejauh ini, saya masih jelas ya? Masih jelas? Jelas, Pak. Oke. Misal ya. Di sini adalah ini sebenarnya summary, atau ini sebenarnya adalah ringkasan dari penelitian salah satu teman kalian, dan kebetulan yang bersangkutan juga bergabung di sini, tapi saya takut menyebutkan namanya karena takut privasinya terganggu gitu ya. Kalau misal mau bicara, monggo. Gitu. Jadi pemantauan coral bleaching menggunakan Citra Sentinel-2 Pulau Karimun Jawa. Misal di sini. Nih, cara saya menulis agar tulisan saya itu kaya dengan citasi adalah saya berstatement yang khusus. Karena begini, tulisan-tulisan dengan statement khusus itu perlu disitasi. Misal ya, laut di dunia sangat luas. Itu statement general ya, jadi nggak perlu disitasi. Atau misal, harimau sangat berbahaya. Itu nggak perlu disitasi. Orang tahu harimau itu berbahaya. Tapi misal, ternyata kambing itu sangat berbahaya. Nah, itu ya. Semua orang tahu kambing itu hewan ternak yang tidak berbahaya. Tapi kalau yang khusus seperti itu baru disitasi. Contohnya di sini. Ini sebetulnya adalah pengetahuan umum kami saja, saya dengan teman mahasiswa. Waktu itu yang bersangkutan ini nulis hanya dalam waktu 5 menit, dan jadi sebanyak ini. Luar biasa ya. Terus kemudian saya tambahin beberapa hal. Misal seperti ini. Hal ini, gini dari awal deh. Tak hanya potensi di sektor pariwisata, ekosistem kepesisiran memegang peranan penting dalam penyeimbangan siklus karbon di atmosfer, dalam mengurangi efek pemanasan global. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020 hingga 2024 dalam Program Nasional Blue Carbon Policy Development. Nah, ini kan khusus ya, tapi sebenarnya ini nggak nyambung sih kalimatnya. Saya baru nggak ini. Tapi intinya adalah
bahwasanya Indonesia saat ini itu sedang menyusun sebuah rencana pembangunan dengan program utama National Blue Carbon Policy Development atau biasa disebut sebagai Blue Carbon Agenda atau agenda Blue Carbon. Oke, saya tidak akan menjelaskan apa itu Blue Carbon, yang jelas Blue Carbon itu sangat seksi untuk saat-saat ini, selain Corona ya. Oke, kemudian saya copy paste. Kemudian saya pilih yang paste di sini, Indonesia, PDF. Seperti itu caranya. Kita tunggu saja. Oke, kemudian saya langsung masuk ke PDF yang pertama ya. Oke, mohon ditunggu, mohon maaf karena cukup lambat koneksinya. Tapi saya harap bisa masuk. Udah masuk belum tadi? Belum. Oke, masih loading. Oke, ternyata waiting. Siap, kita harus bersabar. Baik, ini kalau teman-teman yang punya koneksi yang cukup. Jadi silakan teman-teman sambil ngetik di Word, terus kemudian kalian nulis statement khusus terserah. Misal kalian nulis ini, kalau dari sosial ya, isu persamaan gender saat ini sedang berkembang pesat. Nah, kemudian kalian copy tulisan kalian itu, paste di web browser, kemudian ditambah di belakangnya keywords-nya itu PDF. Atau apalah terserah. Nah, nanti akan muncul seperti apa yang saya cari, kemudian tinggal kita tunggu. Oke, nah saya ingin memasukkan ini dalam daftar pustaka saya. Caranya bagaimana? Kalau cara manual kan kalian cari, oh siapa yang nulis? Ternyata yang nulis adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nanti kalian tulis tuh manual. Coba ya, kita tulis manual ya. Kementerian, atau kita singkat aja langsung, KKP. Tahun berapa tuh? Oh, ternyata di sini tahun 2013. Dia nulisnya tahun 2013. Oke, 2013. Terus kemudian judulnya apa? National Book Populasi Indonesia. Ini di copy paste. Di paste, terus paste di sini. Aduh, ini masih kayak gini formatnya. Harus kita tulis manual. Dan ini nggak ada nih format referensi yang seperti ini. Harusnya dia kapital each word. Oke. Titik, dia di mana lokasinya? Oke, kita nggak tahu lokasinya di mana. Ya, karena kantor KKP itu ada di Jakarta ya. Kantor pusatnya tulis saja KKP, Jakarta. Lama ya nulisnya ya. Tapi kalau dengan Mendeley, kalian bisa langsung tulis di sini. Kalian bisa langsung klik extensionnya. Oh, ternyata harus sign in dulu. Ya, extension. Oke, sign in. Kebetulan saya sudah menggunakan Mendeley sebelumnya ya. Jadi tinggal sign in aja. Oke. Oke, sebentar. Saya close lagi. Saya buka ini. Sebentar ya. Karena koneksi internetnya juga cukup lambat. Jadi harus sabar. Oke, kita tunggu aja. Kita ulangi sekali lagi. Kalau nanti tetap nggak bisa, kita pakai Kita pakai dokumen yang sudah saya simpan di Mendeley saja ya. Oke, sudah kita refresh, kita masukkan di web importer.
Tunggu beberapa saat. Kalau masih lama, kalau masih lama ya kita pakai yang sudah saya simpan aja. Nah, intinya adalah dalam web importer ini nanti akan masuk masuk identitas dari si buku ini, referensi. Dan nanti kalian identitasnya sedikit, hanya sedikit. Jadi apakah di sini, enggak, kalau enggak, nah misal dengan Mendeley setelah diinstal, sudah ya? Mas moderator sudah atau belum? Atau saya lanjutkan saja? Ya Pak, monggo dilanjutkan Pak, punya saya masih belum selesai downloadnya Pak. Oke, lebih lama ya? Lebih lama Pak, masih di pedesaan soalnya Pak. Ini. Oke, web ini jadi ya. Jadi dicentang aja, dicentang saja di sini. Biasanya Mendeley akan menyajikan beberapa hal yang mana yang mau kamu centang gitu loh. Di sini saya hanya ingin mencentang reportnya atau laporannya. Karena dia punya PDF. Di oke, langsung saja add. Kalau kalian sudah bikin folder, referensi kalian itu tidak akan lari kemana-mana. Atau maksudnya kalian akan lebih mudah mengingatnya. Intinya semakin baik kalian memanage data kalian kan semakin enak ke depannya ya. Oke, itu harus latihan. Terus kemudian langsung aja add di My Library itu bagian umum gitu ya. Oke, add dulu sambil nunggu Mas Riku. Jangan sini sambil ditunggu ya. Oh, sudah ya. Oke, dia sudah ke checklist semua, berarti dia sudah masuk. Oke, jangan lupa Tony Tony WG Andreas. Siap. Kemudian karena sudah masuk di Mendeley, kalian insert citation. Terus kalian cari tadi apa ya? Ini keywords ini bebas. Karena meskipun kalian lupa namanya, kalian bisa nyari judulnya nasional. Kok nggak ada? Atau blue carbon. Nggak ada juga. Berarti tadi namanya apa ya? Tony ya? Nggak ada. Sebentar. Tadi namanya adalah, oh, double Andreas. Oh, ada juga. Oke, sebetulnya biasanya sinkron, tapi kok ini nggak sinkron ya? Saya coba pastikan dulu ya. Ministry of Marine. Jangan saya salah login lagi. Ministry. Loh, nggak ada juga. Go to Mendeley. My library. Hmm.
Oke, barangkali di sini karena koneksi internetnya ini ya terlambat ya, eh, jadi nggak keluar. Oke, anggap saja tadi sudah masuk, terus kemudian insert citation, tulis saja apapun lah judul yang kalian sudah masukkan atau referensi yang sudah kalian masukkan, misal Juhadi di sini. Nah, karena saya sudah memasukkan beberapa dokumen baik dengan web importer maupun dengan manual, jadi saya tinggal nulis saja Juhadi. Oke, terus klik OK. Nah, sudah. Oh, nah dia sudah di sini Juhadi et al. Kemudian karena sudah selesai citasi, otomatis saya kan harus memasukkan. Jadi misal kalian sudah memasukkan semua citasi untuk statement khusus di sini. Gitu. Jadi udah penuh citasi. Kemudian kalian memasukkan daftar pusakanya, itu tinggal klik ini aja. Insert bibliografi. Oh, salah. Harusnya di bawah. Nah, di bawah, di sini insert bibliografi. Nah, jadi karena kita tadi hanya memasukkan satu referensi, yaitu Juhadi, makanya di sini hanya keluarnya satu. Gitu ya. Nah, ini kan tadi dengan web importer. Tapi kalau misal kalian mau manual, caranya adalah seperti ini. Oke, agak susah nih saya. Caranya adalah seperti ini. Jadi misal, close aja. Nah, ini langsung aja di all document, terus add file. Add file, terus kemudian kalian cari PDF kalian. Misal saya mencarinya di punya saya, gitu ya. Jadi koleksi jurnal saya. Misal ini, sembarang aja lah. Nah, jurnal ini kita open. Oke. Mana tadi? Oh, ini Kahirun ini ya. Dia masuk di sini. Terus kemudian misal kalian mau melihat keterangannya di sini. Gitu ya. Oke, karena kalian sudah memasukkan si Kahirun ini di sini, kemudian kalian memasukkan di tulisan kalian, caranya adalah misal di sini ya. Insert citation. Insert citation Kahirun. Nah, tadi kan sudah memasukkan si Kahirun saya. Tinggal di oke aja. Oke. Nah, dia langsung masuk di bawah. Jadi cepet ya. Terus kemudian kalian ingin mengubah style referensinya. Ini ada banyak sekali. Kalau misal kalian mau mencari get more styles, misal dari web atau dari, tapi yang sudah saya install di sini. Misal kalian mau menggunakan Harvard style, ini aja, use this style. Oke, nah ini udah berubah jadi Harvard. Simple ya, hanya seperti itu saja. Oke, dari yang sudah saya lakukan tadi, ada pertanyaan? Karena sebetulnya sudah hanya itu aja gitu. Atau dari semua, oke, ini Husen Sadirawa Wiguna, monggo kalau mau nanya. Perkenalkan, nama saya Husen, Mas. Aku mau nanya buat masalah yang tadi buat nginsert citasi di Word-nya itu gimana, Mas? Tadi pas Mas masuk, pas ngebuka itu langsung itu nggak kelihatan juga, Mas, yang kotakan kecil persegi panjang. Oke. Cara masukinnya adalah, sebentar, saya lupa juga. Ini nih. Cara masukinnya adalah seperti ini. Saya coba share screen lagi ya. Oke, entire screen aja. Nah, cara masukinnya, kalian buka Mendeley. Kemudian tools, terus install. Nah, di sini kan tulisannya uninstall karena saya sudah install. Jadi install MS Word plugin. Dan jadi di sini tool install. Silakan dicoba. Nanti dia akan menjadi plugin di toolbar-nya Microsoft Office. Seperti itu. Nah, kalian bayangkan misal di sini 30 referensi, kalian harus manual seperti tadi, wah, itu bisa berjam-jam, berhari-hari. Mas Husen sudah terjawab? Sudah terinstall pluginnya? Sudah. Oke.
Siap. Kemudian apabila kalian ingin mengekspor semua ini, misal di instruksi bulan ya. Kalian mau mengekspor semua referensi ini ya tinggal di file sorry. Edit, gitu. Bentar, gimana? Export di sini. Jadi klik kanan semua, file, export. Nah, exporting di sini adalah misal kebetulan Bapak Ibu dosen atau teman kalian pengen aku minta semua referensimu exporting Mendeley. Jadi nanti bisa langsung di-call kembali di Word yang sudah kalian bagikan ke teman kalian itu gitu. Jadi nanti teman kalian bisa langsung nge-call referensi via Word di plugin Word. Gitu. Gampang ya? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Pak, J, silahkan. Siapa? saya Susiana Rahayu, mahasiswa S1 Ilmu Perpustakaan Universitas Diponegoro. Mau minta Oke. tolong diulangin dong Pak yang bagian web importer tadi. Soalnya saya rada bingung di situ. Terima kasih. Oke, siap. Sama-sama Mbak Susi. Ya, ternyata ada dari Undip juga, perpustakaan. Kebetulan pustakawan kita juga lulusan Undip juga, Mbak. Dan masih banyak butuh pustakawan, karena tenaga pustakawan di sini luar biasa penting sih saya pikir gitu ya. Baik untuk tata dokumen negara maupun perpustakaan sendiri. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Susi. Jadi misal ya, ini saya uninstall dulu. Klik kanan, remove. Oke. Kemudian kalau kalian mau menginstal itu tadi web importer, kalian buka Mendeley. Kan sudah install Mendeley nih, kalian sudah sign in dan sebagainya, sudah sign up. Terus kemudian tool install web importer. Klik aja. Kemudian nanti dia akan direct ke web browser kalian, misal Chrome gitu ya, kalau default web browsernya Chrome. Terus kemudian get web importer from Chrome ini. Langsung aja. Terus kemudian nanti juga akan ngedirect ke new tab di web browser, terus add to Chrome. Ini. Add to Chrome. Terus add extension. Terus dia akan ngedownload kurang lebih 4 mega. Nah, nanti setelah dia ngedownload itu dia akan otomatis install di sini. Install di web browser kalian. Chrome lah sebut saja. Terus kemudian kan dia tersembunyi lagi. Nah, kalian klik di sini di extension, atau kalau kalian pakai Mozilla, kalian cari setting extension. Terus ini dipin aja. Udah seperti itu Mbak Susi. Simple. Cukup jelas Mbak Susi? Cukup jelas Pak, terima kasih. Yuk, sama-sama. Dan sebetulnya begini Mbak Susi ya. Jadi dulu saya juga sering banget mendapatkan pelatihan Mendeley itu dari pustakawan di tempat saya kuliah dulu. Dan itu sering sekali. Gitu ya. Sebenarnya dari jurusan saya juga ada matkul yang membahas tentang Mendeley, tapi tidak begitu mendalam. Maksudnya tidak diajari yang bagian web importer tadi, Pak. Hanya pada bagian citasi dan menulis referensi. Oke. Siap Mbak Susi. Jadi segala hal yang berkaitan dengan tool di Mendeley itu harus kita optimalkan sih kalau jawaban saya itu. Jadi apapun yang bisa mempermudah kita itu harus kita kuasai gitu. Gitu Mbak Susi. Jadi ini nanti bisa di-share ke teman-teman di perpustakaan di Undip ya. Jadi biar bermanfaat juga. Dapat amalnya juga nanti Mbak Susi. Baik Pak, terima kasih Pak. Yuk sama-sama. Yang lain ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Saya nggak saya ini penasaran sebetulnya. Nanti bisa kalian coba
kebetulan saya ada satu dokumen, misalnya saya tunjukkan hasil dokumen pengubahan menggunakan Mendeley. Itu di Sahabat Indonesia, kegiatan hibah, jurnal, nambah langkah. Nah ini yang ada di folder ini. Jadi Geomed, Geoteknika, NV, dua sebelumnya ini saya di reject. Ya, saya di reject. Dan keduanya yang sebelumnya ini juga memiliki template referensi yang berbeda. Kalian bayangkan jika dokumen saya itu bentuknya seperti ini. Nah, ini dokumen saya dan referensinya sejumlah berapa tuh? 40 referensi. Dan ini saya gunakan Mendeley. Kalau saya di reject, kemudian saya meresubmit atau mensubmit ulang di jurnal yang lain dan template yang berbeda, dengan mengubah ini satu-satu nggak bakal bisa. Coba ya, kita reference, terus ini kebetulan stylenya Scopus yang social physics, author date, kita pengen Harvard. Oke, udah berubah langsung. Ke-40-nya udah berubah semuanya. Bahkan citasi yang di atasnya itu juga citasi Harvard. Nih, ada komanya biasanya. Coba kita kembalikan lagi ke Springer. Nah, dia nggak ada komanya. Berubah dan bawahnya juga langsung berubah. Seperti itu. Nah, hal yang membuat saya penasaran adalah seperti ini. Mungkin ini juga saya tanyakan ke Mbak Susi ya, karena memang ada satu mata kuliah yang belajar di Mendeley. Kalau misal saya mengirim manuskrip ini atau draft artikel saya ini ke teman saya, bisa nggak dia ngotak-atik Springernya, ngotak saya ingin ngedit. Nah, terus saya mau nambahin, citasi ini akan tercatat di sistem Mendeley juga atau jadi manual, Mbak Susi? Mohon diulangi, Pak, soalnya tadi sedikit terputus. Gimana, Mbak? Mau saya keputus tadi? Pertanyaannya apa ya, Pak? Tolong diulangi, soalnya tadi sedikit terputus. Oke, kayaknya internet saya juga Tidak nggak juga. stabil ini karena lambat sekali. Baik, pertanyaannya adalah, ketika manuskrip ini sudah tersistem dengan baik di Mendeley ya, jadi dia memang citasinya, referensinya menggunakan Mendeley. Nah, ketika saya mengirim manuskrip ini ke teman saya, apakah dia juga citasinya tetap dalam bentuk Mendeley atau menjadi citasi dan referensi manual ya? Dari yang saya tahu itu tetap dalam bentuk Mendeley, Pak. Walaupun Oh dalam ya, siap. laptop teman Bapak itu mungkin tidak menginstal Mendeley, tapi referensinya itu tetap dalam bentuk Mendeley. Oke, luar biasa. Siap, terima kasih Mbak Susi. Soalnya begini, Pak, beberapa laptop teman saya dan dulu juga laptop saya itu sebenarnya tidak support untuk install aplikasi Mendeley ini. Jadi kalau misalnya ada tugas dan harus membuat daftar pustaka, biasanya saya minta tolong ke teman saya. Jadi saya kirim filenya gitu. Oke, luar biasa. Ini informasi yang luar biasa bagus dari Mbak Susi, luar biasa, terima kasih banyak, karena saya belum pernah mempraktekkan. Kalau manuskrip saya ini saya kirim ke teman saya, apakah Mendeley-nya, sistem Mendeley-nya itu tetap ter-include atau enggak gitu. Ternyata ter-include, jadi kita nggak perlu ekspor seperti yang tadi. Nah, ekspor referensi yang seperti tadi itu hanya dibutuhkan untuk hal-hal tertentu saja. Begitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Susi, luar biasa. Dari yang lain, ada tambahan informasi atau tambahan pengetahuan atau ada pertanyaan? Karena kita sudah sejam ini materi, saya pikir udah kelamaan. 1,5 jam ternyata. Monggo yang lain. Ada. Nah, untuk teman-teman asisten yang bekerja bersama saya harap wajib ya, bukan harap lagi, tapi wajib mengetahui ya, termasuk tadi ada Mas Husen, ada Mas Taki, ada Mas Basit, dan Mbak Rois tadi saya lihat, terus ada siapa lagi ya? Ada banyak sekali. Harusnya tuh ada sekitar 20 asisten yang masuk dalam tim saya.
Oke, begitu. Jadi nanti kalau saya minta kalian untuk mengerjakan citasi, karena kan nggak lucu juga ya ketika kami dosen itu ngutak-ngutak hal seperti ini gitu. Yang seharusnya kan ya memang semuanya kerjasama, harus baik, harus seimbang. Tapi kan ada hal-hal yang memang harus dikerjakan dosen kayak langkah-langkah birokratis, ya itu kan kami kerjakan. Nah, kalau untuk yang teknisnya harusnya udah mahasiswa, harus asisten gitu. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Saya pikir kalau nggak ada yang ditanyakan, cukup Mas Riki. Baik, terima kasih kepada Bapak Edi Trihatmoko atas materinya yang sangat luar biasa pada hari ini. Apabila tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman sekalian, maka saya akan menyimpulkan kegiatan pelatihan pada hari ini. Mendeley merupakan suatu sistem digital untuk membuat referensi dengan mudah dan praktis. Di era digital ini, kita sebagai mahasiswa hendaknya menguasai teknologi digital, khususnya dalam bidang penulisan. Goals kita sebagai mahasiswa yaitu berupa tulisan. Semakin banyak tulisan kita, maka semakin besar peluang afiliasi kita dilihat oleh khalayak ramai. Jika kita gagal dalam proses menulis, kita harus tetap berusaha. Tak ada manusia yang sekali belajar langsung berhasil. Semuanya butuh proses. Apabila di tengah menulis kita mengambil citasi yang banyak, maka akan lebih praktis jika menggunakan Mendeley daripada kita membuat citasi secara manual yang dapat memakan waktu lama. Baiklah, sebelum di penghujung acara, saya Riki Saputra Ginting selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya jika sekiranya ada pengucapan kata yang kurang berkenan di hati para hadirin. Dan dalam kelangsungan acara, terdapat kekurangan, baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada pemateri. Ilmu yang sangat bermanfaat kepada kami. Sampailah kita di penghujung acara. Marilah kita tutup acara pelatihan Mendeley dan peningkatan kualitas penulisan jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.